Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Pada kesempatan ini Jakatorik akan berkunjung atau bersilaturahmi dengan Bapak Teguh. Beliau ini seorang pengusaha juga, pengusaha di bidang sapi ya. Nah, pada kesempatan ini Jakatorik akan berkunjung dan di sini lagi ada kesempatan yaitu santunan. Kita tahu dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Bahwa orang Islam ini, apalagi masa-masa sekarang yang disebut masa-masa ini yang sulit, mudah-mudahan dengan saling tolong-menolong dalam kebaikan ini akan memberikan keberkahan bagi orang yang memberikannya maupun yang menerimanya. Dan kata Rasulullah, as-sadaqatu tutbi'u ghadabul jabar, bahwa sedekah itu akan memadamkan murkanya Allah yang maha gagah. Bahkan sedekah itu kita akan tertolak dari bala, dan sedekah itu juga akan meluaskan rezeki kita, akan menghilangkan segala penyakit. Oleh karena itu Jakatorik pada kesempatan ini akan berkunjung dan akan berbincang dengan seorang pengusaha sapi. Assalamualaikum. Nah, ini Assalamualaikum. Waduh, alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ini silakan. Alhamdulillah, ini Pak Teguh nih. Beliau pengusaha. Sapi. Ini Mbak, ya ini Ibu Ulan nih, ini istrinya. Nah, alhamdulillah, Bu, silakan sini Bu. Ya, masa saya duduk sini. Alhamdulillah. Kita udah di jamu apa nih? Namanya apa nih? Tekwan. Masya Allah ya. Pada kesempatan ini kita sudah di kediaman Pak Teguh untuk kita bisa berbincang tentang pengalaman beliau lah. Ada acara pemberian. Kita lebih jelas ayo kita bicara dengan Pak Teguh. Pak Teguh gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Rami Jakatorik nih ke rumah Pak Teguh, beliau pengusaha sapi juga dan beliau juga Ikhwan kita nih. Alhamdulillah dan, baru. Pak Teguh ini bisa ceritalah tentang perjalanan sampai jadi pengusaha sapi itu gimana gitu Pak? Ya, alhamdulillah semua juga pasti dari kerja keras ya. Kerja keras terus dukungan orang tua. Makanya kita juga memberi nama istilahnya ini juga yang bagus karena sesuatu itu kan pasti judul itu kan doa. Iya. Jadi alhamdulillah orang tua juga mengajarkan hal-hal yang bagaimana bisa berbagi, bagaimana istilahnya bisa membantu orang-orang yang kekurangan dari kita. Ya dari doa-doa mereka lah, beliau-beliau itu yang istilahnya membuat kami semakin diberi amanah oleh Allah untuk bisa berbagi. Bagaimanapun juga intinya kalau kita diberi amanah dan kita menjalankan dengan baik, insya Allah amanah itu akan ditambah. Amin. Berkah ya Pak ya? Berkah. Nama aja Pak Teguh ya? Teguh. Teguh kalau Jawa tuh apa kokoh ya? Insya Allah. Makanya beliau ini seorang pengusaha sapi muda tapi pengusaha sapi. Itu bagaimana Pak? Cerita asal muasal sampai Bapak terjun jadi pengusaha sapi itu gimana itu? Pertama ya memang Turunan memang orang tua dulu, karena di kampung juga istilahnya kalau dulu ada sistem namanya gaduh itu nitip indukan, setelah lahir nanti dibagi dua. Karena di situ akhirnya alhamdulillah istilahnya di kita juga dapat, yang dititipin juga alhamdulillah merasa manfaatnya, baik itu materi dan segalanya. Terus karena perkembangan zaman juga sudah beda dengan dulu, akhirnya kami juga
ada sedikit penggemukan sapi. Nah, dari situ kami juga melayani untuk kurban, akekah, daging fresh, seperti itu. Ya alhamdulillah semakin kesini semakin dipercaya oleh konsumen. Alhamdulillah. Bagaimanapun kita juga melayani, dan tentunya satu sodakoh nggak boleh telat, itu aja. Ya kita tahu kan Pak, dalam hadis itu sodako itu akan nambah rezeki ya. Amin. Insya Allah. Jadi ternyata Insya Allah. orang ngasih sodako itu nggak ngurangin harta ya. Insya Allah nambah. Nambah ya. Insya Allah nambah. Berarti berkah selalu Pak ya. Berkah selalu. Ngomong-ngomong putra berapa Pak? Apa keluarga anak-anak? Putra ada anak ada 3 Pak. Ada 3. Laki-laki perempuan. Oh. Jadi bisnis sama istri juga nih. Apapun usaha kalau tidak didukung istri, kayaknya hambar. Hamba. Ternyata sama istrinya juga beliau pembisnis juga. Iya. Lumayan. Mungkin Ibu tanggapannya gimana Bu? Ini masalah perjuangan sama suami sampai Ibu jadi pengusaha dan sapi ya, ternak sapi, perjuangan sapi. Gimana? Asal muasalnya itulah, perjuangan kan pasti ada jatuh naiknya gitu. Iya, selalu diinin aja Pak. Selalu dukung aja Pak. Dukung Ingin terus. suami. Gitu. Udah itu. Nah inilah Pak Teguh. Pak Teguh juga beliau seorang ikhwan juga, Ikhwan Torekoh Qadariyah wa Naqsabandiyah di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman. Mungkin Bapak setelah kenal Torekoh tuh gimana Pak? Alhamdulillah setelah kenal Torekoh, yang jelas kita dalam baik itu berusaha, bertindak maupun bergaul, menambah satu mungkin lebih rendah diri, lebih tawadu, untuk keduniawian juga Nggak ngoyo. nggak terlalu ngoyo. Jadi apapun perjalanannya, apapun usahanya, ikhtiar tetap yang utama. Tapi tawakal kami setelah ikut Torekoh ini semakin mantap. Tenang nggak jiwa Pak? Tenang. Alhamdulillah tenang. Kalau kita agak gunah dikit, ya tadi obatnya Zikir. zikir kopi aja. Zikir jahar sama zikir hobi Pak. Iya. Dulu sedikit sebelum Torekoh ada pencaharian nggak Pak? Cari ajaran ini gitu. Alhamdulillah namanya kita hidup selalu berusaha untuk belajar. Namanya kita menimba ilmu dimanapun itu baik. Tapi alhamdulillah ini lebih baik. Nah, Di Torekoh ini ini. acara sore ini kan ada santunan Pak. Ini diadanya tiap Kalau kami istilahnya berlebih, kenapa tidak kami Oh, iya. berbagi? Kalau memang untuk yang lain-lain memang tidak hanya ini aja memang. Jadi Tapi intinya Pak Teguh tetap pegang teguh Torekoh ya. Amin. Ajaran Torekoh. Apapun yang terjadi tetap yakin dengan ajaran. insya Allah Dulu tetap Pak, yakin. setelah ketemu Syekh Abdurrahman gitu, mungkin Bapak akan bertanya, siapa sih Syekh Abdurrahman itu? Namanya belajar tentu kita perlu pondasi Pak. Iya sih. Jadi disitulah pencarian, dan untuk memupuk keyakinan itu kalau kita tidak terjun, kita pasti akan bertanya-tanya apa dan bagaimana Torekoh itu. Tapi setelah kita terjun, kita mengamalkan, alhamdulillah hasilnya baik itu rohani, jasmani, semuanya alhamdulillah lebih baik. Terus pas ditalkin kan Bapak tentu sebelum masuk Torekoh tuh ada talkin bayat itu, ada bertanya-tanya di otak benak kita Bapak gitu. Tentu kami juga bertanya-tanya karena kita kan juga awam. Torekoh itu kan baru kami bergabung ini kan 3 bulan deh. 3 bulan kami bergabung. Si baru. Ya. Masih banyak belajar, dan alhamdulillah kami insya Allah yakin. Iya. Tapi nggak ada negatif akan orang sekarang, wah kalau namanya talkin orang meninggal, padahal enggak ya kan ya? Enggak. Kita mempersiapkan diri untuk meninggal. Nah, berarti talkin zikir itu kunci apa? Kunci buat pulang yang disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kuncinya kalimat la ilaha La ilallah. Jadi talkin bait itu harus di hadapan guru mursyid.
bukan ustadz umum atau kiai umum, tapi melalui guru mursyid ya seperti Pak Teguh lah. Beliau sangat yakin dengan ajaran Syekh Abdul Rahman. Kita doakan mudah-mudahan usaha beliau juga. Amin. Beliau percaya bahwa ada suatu ketenangan batin itu ya bertoreko. Jadi ibadah toreko itu ya batinnya syariat. Ya, kita tahu apa syariat, toreko, takat, marifat. Ya ini harus melalui jalur talqin baiat dulu, baiat zikir di bawah bimbingan guru mursyid. Kita mudah-mudahan nih Pak Teguh, ini kita sudah diterima Jakatorik 165 dengan tim di rumah Pak Teguh. Mudah-mudahan kita doakan Pak Teguh selalu yakin, selalu dibuka usahanya lagi, dan beliau bisa berbagi, kalau bisa beliau mendukung ajaran Abah. Amin, insya Allah. Membesarkan ajaran Abah bagi Jakatorik nanti didukung sama beliau. Amin. Jadi Jakatorik gak usah takut, Pak. Mungkin kesan-kesannya buat Jakatorik, Pak. Mungkin dalam hal untuk berdakwah ini, karena sekarang juga eranya era digital, mudah-mudahan dengan Jakatorik 165 ini menggugah para ikhwan-ikhwan baru, anak muda, kalangan anak muda, baik itu mahasiswi, mahasiswa, baik itu pemuda, pemudi. Ya, mungkin Pak, semangat untuk Jakatorik gimana itu ke depannya? semoga Jakatorik selalu jaya, bisa eksis, Amin, amin. bisa mengembangkan torekoh, ajaran guru Syekh Abdul Rahman, mungkin ke depan lebih baik lagi, Amin, amin, amin. dan bisa memberi pencerahan bagi para pemuda dan pemudi, tidak hanya bagi kalangan atau usia yang sudah sepuh saja, karena di situ kita insya Allah kalau menjalani, kita melaksanakan apa yang diwasilahkan oleh Abah Guru, insya Allah kita akan ada perubahan baik tindakan, perilaku maupun pembawaan diri serta pembicaraan kita pun insya Allah akan semakin lebih baik. Itu buah toreko, hasil belajar toreko begitu, jadi nggak bohongin orang. Amin, amin. Ya, mungkin itu Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Jakatorik sudah berdialog. Sini Pak, berdiri Pak. Nah ini alhamdulillah kita ketemu dengan pengusaha sapi ini. Beliau ikhwan baru 3 bulan. Mudah-mudahan beliau semangat terus. Amin. Untuk membesarkan ajaran Syekh Abdul Rahman, berjuang dengan Jakatorik 165. Karena Jakatorik pengen bikin masjid 165. Mudah-mudahan ada jalannya. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan besar ajaran Abah. Nanti ajaran Abah tidak lagi disepelekan, tapi dibesarkan. Amin. Pak, terima kasih Pak. Mangga. Ibu, makasih. Nah, kita ini dulu, Bu, sini Bu. Buat. Ya inilah Jakatorik sudah bersilaturahim kepada kediaman Pak Teguh dan istrinya dan keluarganya. Mudah-mudahan dengan pertemuan Jakatorik ini memberikan manfaat buat pencerahan buat para ikhwan dan akhwat, khususnya di mana saja murid Abah Guru dan semuanya umumnya masyarakat. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan pacuan kita untuk bisa menggali lagi. Jadi agama itu bukan hanya kulitnya saja, tapi dalamnya. Apa itu dalamnya agama? Yaitu torekoh. Torekoh, kemudian hakikat, marifat. Tentu dari syariat, torekot, hakikat, marifat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.